Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bagi Ilmu, bagikan ilmu, sukseskan hidupmu. Oke, terima kasih. Kita beberapa minggu kemarin memang tidak membuat video. Kita pembelajaran memang kemarin sempat vakum, tapi tidak masalah, ya kan? Yang penting semuanya tetap sehat karena kesehatan yang paling utama di masa pandemi ini. Kemarin sudah sempat berkabar sekolah bahwasanya akan masuk dengan model penjadwalan, yaitu menggunakan seragam bebas dan juga masuknya itu setengah-setengah. Jadi setiap anak mempunyai jadwal 2-3 hari dalam seminggu untuk masuk kelas, untuk bertatap muka dengan guru secara langsung. Tapi kemungkinan itu dihapus lagi kemarin karena melihat angka penambahan pasien COVID-19 ini bertambah. Ya tidak tahu ini apakah ini konspirasi atau sungguhan, kita juga nggak tahu ya. Yang penting semuanya saja saya harap tetap stay at home, jangan keluar kalau tidak memang sangat diperlukan. Tetap belajar, tetap semangat. Karena memang sekarang ini memang waktunya peralihan sebetulnya ya. Peralihan kebiasaan, yang mana kita harus membiasakan diri dengan pembelajaran model-model semi futuristik. Ya, dari rumah pun kita masih bisa belajar dengan baik. Guru pun juga sering mensuplai materi. Dan kita pun juga memberikan solusi terbaik buat kalian bagaimana kalian bisa belajar di rumah dengan baik. Oke, kemarin saya punya janji terkait dengan giveaway, yaitu pulsa 50.000 yang saya akan berikan kepada beberapa siswa. Saya akan memberikan kepada Abdul Wahab Sahrul Ramadan. Waduh ya, Sahrul Ramadan ini ya. 10 MIPA 1, nomor HP-nya adalah 050852 9356 sekian ya. Bismillah, semoga nggak ada yang komen lagi setelah saya biar dapat giveaway lumayan 50k gratis dan sebagainya. Nanti Abdul Wahab silahkan kontak saya langsung di nomor saya. Kalau nggak tahu nomor saya ada di grup kelas ya kan, nanti bisa bilang Pak ini Abdul Wahab Sahrul Ramadan. Nanti saya akan transfer pulsa sebesar Rp50.000 gitu. Selanjutnya ini saya kasih kepada siapa ya? Nah ini Intan Dwi Valentina, kelas 10 IPS 1. Nomor teleponnya 0877, pertanyaannya adalah Excel. Semangat terus Pak Arif, semoga sehat selalu dan semoga kita bisa ketemu minggu depan. Dan terima kasih Pak Arif yang sudah menjelaskan dengan contoh yang mudah dipahami, pokoknya top. Terima kasih. Memang kita kemarin menjatuhkan tatap muka, tapi kadang kebetulan tidak bisa gitu ya, ada karena mobilitas dan sebagainya. Saya kasih satu lagi kepada Bella Fitria, 10 MIPA 4, 0822 30928 sekian. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan menjadi channel yang besar sehingga ilmu yang dapat disaring channel ini bisa dinikmati dimanfaatkan banyak siswa-siswi. Terima kasih. Dan kebetulan sekali kali ini yang menjadi konsumen dari video saya adalah tidak hanya dari SMA Pelosok Klaten, tapi beberapa SMA yang ada di Pari ini juga mengkonsumsi video kami. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Bahkan ada channelnya Dewito. Dewito ini adalah channelnya senapan angin ya, bahkan sampai komen di tempat kami. Semoga bermanfaat Dewito. Itu ya. Itu adalah beberapa komen yang terbaik yang mendapatkan giveaway dari Bagi Ilmu. Oke, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran. Nanti video ini akan terjadi atau akan kita buat 3 part. Part pertama, kedua, dan ketiga. Yang mana part ini akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan 3 linear variabel. Mungkin kan tidak asing mendengar kata-kata variabel dan konstanta ya kan, karena di SMP pun juga pernah dipelajari. Tapi bedanya kalau di SMP itu hanya 2 linear variabel, tapi kalau di SMA kita mencapai 3 linear variabel. Taruh contoh nyatanya apa? Nah, bisa kita lihat ya contoh nyata pada bab kita pada kali ini. Contoh nyatanya adalah misalnya seperti ini nih. Misalnya kalian beli ke tukang somai, ada 3 macam makanan atau jenis makanan somai yang ada di pancinya Pak D Somai ya kan, ada pentol, ada somai, dan juga ada tahu. Nah, ada 3. Nah, ini 3 variabel, maka variabel itu bisa kita namakan lain, yaitu adalah jenis. Ada 3 jenis. Misalnya uang kamu 5.000 ya kan, ternyata di dalam satu plastik somai tadi isinya ada 2 tahu, 3 pentol, dan 2 somai. Nah, pertanyaan adalah berapa harga satu somai? Itu bisa diaplikasikan. Nah, oleh karena itu kalau kalian membeli somai nanti bisa kamu menggunakan persamaan 3 linear variabel.
Tapi kalau beli menggunakan tiga variabel ya besok ya baru didoli. Ya karena memang ini adalah contoh praktis dari kehidupan sehari-hari. Kan sekarang kita belajar itu harus menggunakan konteks yang di kehidupan nyata, maka itu adalah salah satu contoh seperti itu ya. Maka kita akan mempelajari dulu, memperkenalkan apakah itu variabel, apakah itu konstanta. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuka bab kedua dari matematika wajib semester 1. Insya Allah kita langsung sampai ke fungsi bab ketiganya, yaitu bab persamaan dan pertidaksamaan linear 3 variabel. Oke, sebelum kita menuju ke sana kita harus tahu dulu, biasanya ada tulisan 4x plus 5y plus 6z sama dengan 5 dan sebagainya ya. Kita harus tahu dulu yang dinamakan variabel adalah jenis. Maka dari persamaan tadi kita bisa melihat variabelnya adalah x, y dan z. Lalu Pak Arif, kalau yang angka itu apa? Angka itu adalah konstanta. Maka ada dua jenis pada setelah persamaan, ada namanya konstanta dan ada yang namanya adalah variabel. Oke ya. Di buku kalian LKS ini khusus pegangan guru. Ini ya, kalau pegangan guru mesti ada kuncinya. Saya akan buka, nanti kita langsung buka bab persamaan dan pertidaksamaan linear 3 variabel. Oke, saya akan bacakan dulu. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah suatu persamaan menunjukkan terdiri atas 3 persamaan linear, masing-masing persamaan bervariabel 3, misalnya x, y, z. Pak Arif, kenapa kok harus x, y, z, ABC atau KLM? Kenapa enggak DEF gitu ya? Bebas sebenarnya ya. Kan mau pakai DEF boleh, FGH boleh, HIJ boleh, terserah. Tapi yang paling sering dipakai adalah x, y, z, yaitu ABC dan sebagainya. Kalau kita menggambar yang namanya diagram Kartesius, itu ada sumbu x dan sumbu z. Ya kan? X dan y. Maka kalau ditambahin sumbu z menjadi diagram Kartesius yang mempunyai 3 dimensi. Karena ada satu sumbu lagi yang menjulang ke atas. Kan gitu ya, karena ada vertikal horizontal. Kalau yang sumbu z itu yang ke depan gini. Nah, nanti kalau kalian belajar tentang desain dan lain sebagainya, pasti akan mempelajari 3 sumbu tadi, x, y dan z. Oke, secara umum SPLTV punya bentuk umum sebagai berikut. Ya, di sini disebutkan di LKS sudah ada AX plus BY plus CZ sama dengan D dan lain sebagainya. Maka ABC ya kan, atau angka pada sebuah persamaan itu disebut konstanta, dan XYZ atau huruf itu disebut dengan variabel. Jadi kita langsung aja, itu adalah prolognya ya. Karena dalam matematika ini kita harus menyelesaikan sebuah persoalan, oleh karena itu saya akan langsung memberikan solusi tanpa memberikan persoalan. Gitu ya, karena soal hidup kita udah banyak banget, maka saya akan memberikan solusi pada bab persamaan atau pertidaksamaan 3 variabel ini. Yang paling sering diucap yaitu kita mempunyai 3 persamaan, 3 solusi pada persamaan linear 3 variabel. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua adalah substitusi, dan yang ketiga adalah metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Pak, enak yang mana Pak dari 3-nya ini semua? Tergantung kalian suka yang mana. Toh di ending kalau cara kalian benar, maka hasilnya pun juga benar, gitu ya. Dengan 3 metode ini, kalau cara kalian benar sesuai dengan prosedur pengerjaannya, maka hasilnya pun juga akan benar atau sama. Oke ya. Saya akan memberikan metode eliminasi yang pertama. Langkah-langkah penyelesaian pada metode eliminasi sebagai berikut. A. Eliminasi salah satu variabel sehingga diperoleh SPLDV. Selesaikan SPLDV yang diperoleh. Apa SPLDV itu? Sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kalau dari 3 kita harus menjadikan 2. Bagaimana Pak Arif caranya menjadikan 2? Yaitu dieliminasi atau dihilangkan. Mana Pak Arif yang dihilangkan? Terserah. Sebenarnya nggak terserah ya. Karena memang matematika ini sangat asik ya. Jadi nggak perlu sesuai harus X dulu, harus Y dulu. Enggak. Kita mana yang mau dihilangkan, dihilangkan. Yang penting jawabannya nanti bisa benar. Ya kan, seperti itu. Berarti yang pertama langkah kita adalah menjadikan SPLTV menjadi SPLDV. Berarti kita harus menghilangkan salah satu variabel dulu. Selesaikan SPLDV yang diperoleh. Substitusikan variabel yang telah diperoleh pada persamaan yang ada. Contoh, nah ini langsung dikasih contoh ya. X plus Y plus Z sama dengan 2, persamaan pertama. Persamaan kedua, 2X min Y plus Z sama dengan min 1.
Dan persamaan ketiga, X min Y min Z sama dengan 0. Nah, maka ada 3 persamaan yang terjadi pada soal kali ini. Yang pertama, nah ini kita bisa menghilangkan, namanya menghilangkan itu kita mau pakai persamaan 1, 2 boleh, 1, 3 boleh, 2, 3 pun boleh. Tapi di buku kalian ini yang dipakai adalah 1 dan 3. Oke ya, tadi disebutkan 1 dan 3 adalah X plus Y plus Z sama dengan 2 dan X min Y min Z sama dengan 0. Maka kita bisa menghilangkan salah satu, ya kan? Atau bahkan salah 2. Ini yang dihilangkan salah 2, ya kan? Yang dihilangkan adalah yang mana? Yaitu Y dan Z. Pak, kenapa itu bisa hilang? Kita bisa melihat nanti di layar sudah ada ya. Di situ ada tanda plus yang tugasnya adalah menghilangkan salah satu variabel. Apakah itu harus plus? Tidak. Kita mau menghilangkan variabel yang mana bisa dilihat dari tanda positif atau negatif dari variabel tersebut. Contoh, ya kan di sini ada X dan bawahnya X. Kalau kita tambah plus, maka jadinya adalah X tambah X. Maka yang terjadi adalah 2X, gitu ya. Di sebelahnya variabel Y plus Y ditambah min Y. Nah, hasilnya adalah 0. Memang tujuan kita adalah menghilangkan Y, maka tandanya harus plus. Kalau kita ubah menjadi misalnya tandanya tadi adalah negatif, maka yang terjadi adalah plus Y negatif negatif Y. Maka negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Maka Y positif Y, hasilnya 2Y, tidak hilang Y-nya. Maka dari itu tanda di samping haruslah positif agar Y-nya hilang. Paham ya? Alhamdulillah, semaplos. Oke, satunya lagi. Sebenarnya adalah variabel Z. Z-nya positif, yang di bawah Z-nya negatif. Maka positif negatif. Maka tandanya harus apa? Biar bisa hilang. Nah, benar, tandanya harus positif. Kalau negatif, maka yang terjadi adalah Z negatif. Negatif Z. Negatif atau negatif? Positif. Maka tidak bisa menghilangkan variabel Z. Ini adalah tujuannya adalah menghilangkan. Maka di samping haruslah positif. Nah, pinter ya. Yang terjadi hanyalah apa sekarang? Bawahnya adalah 2X. Karena tadi X plus X, 2X sama dengan 2. Kenapa kok 2? Karena 2 tambah 0, 2 ya. Di sini sudah ada. Maka hasil akhir, kalau 2X sama dengan 2, X sama dengan berapa? Maka karena 2X itu 2 dikali X, maka 2-nya pindah dari pembagian menjadi, dari perkalian menjadi pembagian. Yang terjadi adalah 2 dipindah ke kanan, dari perkalian menjadi pembagian, 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1. Nah, gitu ya. Ini mudah ya ini ya, di SMP dulu pernah dipelajari. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh. Nah, kalau tadi kan 1 dan 3, sekarang 1 dan 2 diperoleh. Sekarang kita tulis lagi, persamaan 1 berapa? X plus Y plus Z sama dengan 2. Sedangkan persamaan 2 yaitu 2X min Y plus Z sama dengan min 1. Nah, tandanya di sini adalah minus. Kenapa minus? Karena tujuannya adalah menghilangkan salah satu variabel. Yang dihilangkan di sini adalah apa? Yaitu Z. Sekarang kita ulas dari depan. X min 2X. Berapa? X min 2X. Berapa? X min 2X. Berapa? X min 2X sama dengan min X. Ya kan? Selanjutnya yang di sebelahnya, nah ini sama seperti yang tadi. Plus Y min Y. Plus Y min Y. Maka yang terjadi adalah Y negatif ketemu negatif sama dengan positif. Maka yang terjadi adalah Y plus Y, yaitu 2Y. Nah, yang terakhir, variabel yang terakhir yaitu Z min Z. Ya, positif Z, negatif positif Z. Maka yang terjadi adalah 0. Maka tujuan dari persamaan yang ini adalah menghilangkan variabel Z. Maka yang terjadi adalah min X plus 2Y sama dengan 3. Nah, kita mendapatkan persamaan baru. Persamaan apa namanya? Yaitu SPLDV, sistem persamaan dua linear variabel. Kenapa cuma 2? Karena hanya ada X dan ada Y. Z-nya sudah hilang. Setelah itu kita masukkan lagi dari persamaan 2 dan 3. Nah, kalikan 1 dan 2. Sekarang 2 dan 3 untuk mendapatkan SPLDV yang baru. Yang terjadi di sini apa? 2X min Y plus Z sama dengan min 1 dan X min Y min Z sama dengan 0. Kita hilangkan salah satu. Ternyata yang dihilangkan adalah Z juga.
maka di sini harus positif tandanya. Z plus min Z. Z plus min Z. Min ketemu plus min, maka yang terjadi adalah Z min Z sama dengan 0. Maka sistem persamaan yang baru adalah 3x min 2y sama dengan min 1. Gitu ya. Ini saya yakin kalau tatap muka mesti kalian, wah ternyata cuma gini Pak Arif ya. Nah gitu ya. Nanti kita buat jadwal lah. Insya Allah minggu depan kita buat jadwal untuk tatap muka. Saya akan menjelaskan ini juga ya, karena ini untuk syarat pembelajaran saya harus buat seperti ini. Akhirnya ketemulah persamaan baru SPLDV, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Yang pertama adalah min X plus 2Y sama dengan 3, itu yang keempat. Yang kelima adalah 3X min 2Y sama dengan min 1. Kita eliminasikan. Nah, di sini kita lihat di buku ini dia menghilangkan X. Gitu ya. Dia ingin menghilangkan X. Dilihat. Nah, caranya gimana? Maka konstanta X haruslah sama terlebih dahulu. Kalau tidak sama, kalau dijumlahkan nggak bisa 0. Gitu ya. Karena ini sistem penjumlahan, jadinya konstantanya harus sama. Gimana caranya Pak Arif? Biar agar sama konstantanya. Maka kita mencari yang namanya KPK. Ya. KPK tahu? Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan ya. Apa KPK itu? Kelibatan persekutuan terkecil. Ya kan, yang paling kecil. Jadi kita kalikan di mana, nanti kita kalikan berapa sehingga konstantanya sama. Kita lihat dulu konstantanya berapa ini. Yang X, yang persamaan 4, konstantanya adalah 1. Ya kan? Atau min 1. Karena ini adalah min X. Ya, konstantanya berarti min 1. Yang di bawah atau persamaan yang kelima, ini konstantanya adalah berapa? 3X berarti konstantanya adalah 3. Maka yang terjadi, kita cari berapakah KPK dari min 1 dan 3. Berapa ya? Kalau tahu? Ya, tepat sekali, yaitu 3. Maka min 1 biar menjadi 3, kita kalikan dengan 3. 3 biar jadi 3, kita kalikan 1. Maka persamaan yang keempat kita kalikan 3 semua, persamaan yang bawah dikalikan 1 semua. Itu ya, caranya paham. Pak Arif, kenapa kok harus semua dikalikan? Ini pertanyaan yang bagus, karena kalau dikalikan salah satu konstan atau variabel, maka seluruh konstan variabel juga harus dikalikan. Baik ruas kanan ataupun ruas kiri, semuanya harus dikalikan. Oke, maka yang terjadi adalah persamaan keempat menjadi 3, min 3x plus 6y sama dengan 9, dan juga persamaan yang kelima menjadi 3x min 2y sama dengan min 1, karena semua dikalikan dengan 1. Oke, ini baru sama, ya kan? X dan X konstantanya sama, baru bisa dienolkan, seperti itu. Sekarang kita cari, di sini min 3x sama 3x. Min 3x sama 3x. Bagaimana biar bisa menjadi 0? Tandanya positif atau negatif? Nah, tandanya haruslah positif. Kenapa kalau negatif? Kita coba ya. Kalau negatif menjadi min 3x min 3x. Min 3x min 3x menjadi berapa? Utang telu menjadi hutangnya min 6x. Oleh karena itu haruslah positif. Biar terjadi min 3x positif 3x, berarti punya hutang 3x dibayar 3x, hasilnya 0. Maka di sini yang terjadi adalah 4y sama dengan 8, y sama dengan 2. Kok bisa Pak Arif? Karena ini menggunakan perpindahan, pindah ruas. 4y sama dengan 8, 4-nya karena perkalian pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, maka 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, ketemu ya. Tadi yang di awal X-nya 1, Y-nya 2. Sekarang kita mencari Z. Nah, karena yang dicari adalah X, Y, dan Z. Sekarang kita tugasnya adalah mencari Z. Maka kalau mencari Z, Z tidak boleh dihilangkan dalam pencarian. Karena kalau dihilangkan nanti nggak bisa dicari, ya kan? Sekarang kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Dan sebagainya. Langsung saja ketemulah persamaan ke-6, yaitu 3x plus 2z sama dengan 1. Lalu persamaan ke-7, x plus 2z sama dengan min 1. NB, ya kan, notabene, jika kalian ingin mencari variabel yang dicari, misalnya x, y, atau z, maka tidak boleh menghilangkan variabel tersebut, karena itu yang dicari, ya kan. Maka kita akan mencari yang terakhir, yaitu variabel z. Dari persamaan 6 dan 7 diperoleh 3x plus 2z sama dengan 1, x plus 2z sama dengan min 1. Tidak boleh menghilangkan z.
maka yang dicari atau yang dihilangkan adalah 3x. Nah, sama seperti tadi, yang persamaan 6 3x, yang persamaan 7x, maka 3 sama 1 konstantanya berapa KPK-nya? KPK-nya adalah 3. Maka yang terjadi kita kalikan, yang atas kita kalikan kali 1, yang di bawah kali 3. Yang terjadi adalah 3x plus 2z sama dengan 1, yang di bawah 3x plus 6z sama dengan min 3. Maka kita akan cari z. Yang terjadi adalah min 4z sama dengan 4. Z-nya kita sendirikan, yang terjadi adalah konstantanya pindah ke ruas kanan. 4 dibagi min 4, maka positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Z sama dengan min 1. Ya, itu adalah metode eliminasi. Ya kan? Maka ketemulah himpunan persamaan atau HP-nya adalah 1, 2 dan min 1. Seperti itu ya. Mungkin kan beberapa kalian belum paham memahami ini ya. Soalnya nanti kita akan juga bertatap muka insya Allah minggu depan, kalau enggak hari Senin, Selasa ya Rabu, antara 3 hari itu. Jadi tolong diagendakan, kalau misalnya ingin bertatap muka silahkan di kelas nanti berdiskusi, siapa yang ingin ke sekolahan jangan banyak-banyak dan kita jadwal. Misalnya Senin pengen kelas IPA 1, Selasa IPA 2 dan sebagainya. Jamnya nanti kita batasi hanya 2 jam saja pertemuan biar nanti semuanya maksimal. Oke, terima kasih. Begitulah anak-anakku sekalian, semoga video ini bermanfaat, bisa diputar-putar ulang, dan kita bersumber semuanya ada di buku ini, buku LKS. Jadi kalau misalnya kalian belum punya, silahkan miliki segera di Bu Freti kalau pembeliannya ya, nanti bisa kami koordinasikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jaga kesehatan terus, jangan keluar jika memang tidak diperlukan, dan terus tetap belajar, jangan lupa untuk berdoa agar tetap sehat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.